di sini saya akan menjelaskan fungsi logika. Nah, fungsi logika ada 4. Yang pertama fungsi logika not, fungsi logika and, fungsi logika or, dan yang terakhir adalah fungsi logika if. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan logika not. Logika not. Nah, apa sih logika not? Logika not adalah pernyataan yang berbanding terbalik dengan statement awal. Nah, logika not ini memiliki hasil eksekusi berupa true or false. Nah, oke. Di sini kita akan membuat tabel statementnya. Nah, di sini adalah hasil dari not. Statementnya adalah 0 dan 1. Bagaimana cara... Sebentar, kita bikin tabel. Nah, bagaimana sih cara mencari hasil dari not? Kita akan menggunakan rumus sama dengan not, buka kurung, klik 0, kolom 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah true. Yang pertama saya akan menjelaskan mengapa ini A5. Karena berada di baris B dan berada di kolom berada di baris A dan di kolom B. Nah, hasilnya true. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik dengan statement awal, yang dimana statementnya itu adalah 0 dan hasilnya true. Statementnya 0 dan hasilnya 1. Dia berbalik, berbanding terbalik. Nah, selanjutnya kita lihat hasil dari statement selanjutnya. Sama dengan not, buka kurung, 1, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua, logika N. Logika N ini adalah penggabungan dua pernyataan atau lebih menggunakan tanda sambung, kata sambung, titik. Nah, hasil eksekusi dari logika N ini sama seperti logika not, yaitu true or false. Nah, kita perbaiki dulu. Oh ya, logika N ini memiliki konsep perkalian. Nah. Oke. Kita bikin tabel nilainya dulu ya. Nilai, lalu kita masukkan nama sesuai yang kita inginkan. Nah, nih. Nah, lalu kita masukkan nilai dari masing-masing orangnya. Saya membuat nilai 75 dan 90. Selanjutnya kita masukkan statement dari logika N. Statement 1, statement 2,
statement 2 dan N. Nah, di sini statementnya adalah 1 1 1 0 0 1 dan 0 0. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil dari N? Sebentar ya teman-teman. Nah, caranya adalah dengan memasukkan rumus N. Rumusnya adalah sama dengan N, buka kurung. Nah, ini kan statementnya 1 1. Berarti kedua statementnya itu adalah statement yang benar. Jadi kita masukkan nilai Michelle lebih kecil dari nilai Dicky. Nah, ini adalah statement yang benar karena nilai Michelle emang lebih kecil dari nilai Dicky. Lanjut statement selanjutnya, nilai Dicky lebih besar dari nilai Michelle. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya true. Lanjut, sama dengan N, buka kurung. Nah, ini statement satunya, statement pertamanya itu benar. Berarti kita bikin pernyataan yang benar. Nilai Dicky lebih besar dari nilai Michelle, koma. Nah, statement keduanya statement yang salah nih. Berarti kita bikin nilai Michelle sama dengan nilai Dicky. Nah, lihat hasilnya. False. Kenapa false? Karena ini statement yang pertamanya itu nilai Dicky lebih besar dari nilai Michelle. Nah, itu statementnya benar. Bernilai 1. Lanjut statement kedua. Nilai Michelle sama dengan nilai Dicky. Nah, ini adalah statement yang salah. Karena nilai Michelle tidak sama dengan nilai Dicky. Lanjut, mengapa hasilnya false? Karena ini sesuai dengan konsepnya. Konsepnya adalah perkalian. Sebentar ya. Konsepnya adalah perkalian. Nah, jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. Benar kan teman-teman? Lanjut, sama dengan N, buka kurung. Nah, ini adalah statement satunya adalah statement yang salah. Berarti nilai Michelle lebih besar dari nilai Dicky. Nah, ini statement yang salah kan? Lanjut, statement yang benar. Nilai Dicky lebih besar dari nilai Michelle. Nah, tutup kurung. Hasilnya adalah false. Karena 0 dikali 1 atau 0 berbanding 1 sama dengan 0. False. Oke. Sama dengan N. Nah, ini kedua statementnya adalah statement yang benar. Berarti kita taruh nilai Michelle lebih kecil. Oh, maaf teman-teman. Ini 0, 0. 0, 0. Nah, kedua statementnya adalah salah. Jadi kita masukkan statement yang salah ke dalam rumusnya. Sama dengan N, buka kurung. Nah, nilai Michelle sama dengan nilai Dicky. Nah, ini adalah statement yang salah. Koma, nilai Dicky lebih kecil dari nilai Michelle. Nah, kedua statementnya ini adalah salah, teman-teman. Kita lihat hasilnya, false. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke logika yang ketiga, yaitu logika OR. Logika OR. Logika OR ini hampir sama dengan logika N, namun memiliki konsep yang berbeda. Konsep dari logika OR ini adalah konsep penjumlahan dan memiliki hasil eksekusi sama dengan logika yang sebelumnya, yaitu true or false. Oke. Nah, kita perbaiki dulu.
Oke, kita buat tabel nilai. Nilai Nadim dan Melki. Ini nilainya 65. Ini nilainya 87. Oke. Kita perbaiki dulu tabelnya. Nah, kita bikin tabel dari statementnya. Nah, statementnya itu 1, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 0. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil dari logika OR? Yaitu menggunakan rumus OR. Sama dengan OR, buka kurung, nilai Nadine, koma, nilai Nadine lebih besar dari nilai Melki, koma, nilai Melki lebih kecil dari nilai Nadine, tutup kurung. Nah, hasilnya true karena 1 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, lanjut. Sama dengan OR, buka kurung. Nah, ini 1 berarti pernyataannya benar. Nilai Melki lebih kecil dari nilai Nadine. Koma, tadi pernyataan yang statement 2 ini salah. Berarti kita bikin nilai Melki lebih besar dari nilai Nadine. Hasilnya true. Kenapa true? Sesuai dengan konsep yang tadi, yaitu konsep penjumlahan. Dia dijumlahkan. 1 tambah 0 sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Nih, kita lihat. B18. Nilai Melki lebih kecil dari nilai Nadine. Itu benar? Benar. Nah, lanjut. Nilai Melki lebih besar dari nilai Nadine. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi, 1 tambah 0 sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Sama dengan OR, buka kurung, nilai Nadine lebih kecil dari Melki. Ini pernyataan yang salah ya teman-teman. Lalu, nilai Melki lebih kecil dari nilai Nadine, tutup kurung, true. Lanjut, ini adalah statement yang salah. Kedua-duanya itu adalah statement yang salah. Jadi kita bikin sama dengan OR, buka kurung, nilai Nadine sama dengan nilai Melki, dan nilai Nadine lebih kecil dari nilai Melki, tutup kurung. Nah, false karena 0 tambah 0 sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Oh iya, kita perbaiki dulu ini. 3. Oke, lanjut ke logika yang terakhir, yaitu logika if. Nah, apa sih logika if itu? Logika if itu adalah menentukan kesimpulan dari beberapa kondisi atau keadaan, yang dimana hasil eksekusinya berupa true or false. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tebalkan dulu. Oke. Di sini kita akan membuat tabelnya. Yang pertama nomor, lalu nama,
nilai status, grade, lalu peringkat atau rank. Nah, untuk namanya, untuk nomornya kita tidak ketik manual ya teman-teman, kita menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, minus, row lagi, buka kurung, klik nomor. Nah, klik nomor, lalu Fn F4 untuk mengunci, lalu klik tutup kurung dan enter. Nah, akan muncul angka 1, lalu tarik. Nah, saya akan menggunakan sampai angka 10 ya teman-teman. Kita perbaiki dulu tabelnya. Oke, namanya ini terserah ya, kita mau bikin apa. Gracella. Oke, nilainya juga kita ketik manual. Nah, untuk statusnya kita bikin terlebih dahulu tabel khusus status. Nah, di sini statusnya ada lulus dan remedial. Untuk remedial nilainya lebih kecil dari 75 ya teman-teman. Untuk kalau nilainya lulus berarti lebih besar dari 75. Nah, seperti itu juga sama dengan grade. Kita bikin tabel sendiri. Lalu grade itu ada A, B, C, D, E. Untuk E dia memiliki nilai dari 0 sampai 59. D dia memiliki nilai dari 60 sampai 69. C dari 70 sampai 79. B nilainya 80 sampai 89, dan yang terakhir adalah A dari 90 sampai 100. Kita merge. Nah, untuk status kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, nilai, koma, nilai lebih besar sama dengan 75, koma, tanda petik, lulus, tanda petik, koma, tanda petik, remedial, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini statusnya adalah lulus. Kita tarik. Nah, ini dia teman-teman. Statusnya lulus karena nilainya 90 lebih besar dari 75. Sedangkan yang remedial nilainya 67. 67 nilainya lebih kecil dari 75 ya teman-teman. Jadi dia dinyatakan remedial. Oke. Untuk grade kita juga menggunakan rumus if.
sama dengan if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 90, koma, tanda petik A, tanda petik koma, if buka kurung nilai lagi lebih besar sama dengan 80, koma, tanda petik B, tanda petik koma, if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 70, koma, tanda petik C, tanda petik koma, if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 60, koma, tanda petik D, tanda petik koma, if buka kurung nilai nilainya C24 lebih kecil sama dengan 59, lebih kecil sama dengan 59, koma, tanda petik tanda petik tutup kurungnya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, ini dia ya teman-teman hasil dari grade-nya. Tarik. Nah, lalu peringkat kita menggunakan rumus sama dengan rank, buka kurung nilai, koma, blok nilai, seluruh data nilai, lalu kunci menggunakan Fn F4, koma, pilih 0, lalu tutup kurung, enter. Tarik. Nah, yang ranking 1 atau peringkat satunya adalah Gracella 8 ya teman-teman. Nah, baiklah lanjut. Kita masuk ke fungsi matematika. Fungsi matematika memiliki operasi. Nah, pada fungsi matematika ada operasi, ada 5 operasi, yaitu pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Di sini kita tulis perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Nah, di sini penulisan fx. Penulisan fx pada perkalian yaitu sama dengan 6 dikali 4. Nah, penulisan fx pada perkalian itu yaitu dengan menggunakan bintang. Oke, kita lihat hasilnya. 6 dikali 4. Nah, hasil dari 6 dikali 4 sama dengan 24. Lanjut ke pembagian. 5 dibagi 3. Nah, penulisan fx pada pembagian itu menggunakan tanda miring.
Kita lihat hasilnya dari 5 bagi 3. 5 dibagi 3. Nah, segini hasil dari 5 dibagi 3. Lanjut pada penjumlahan. 3 ditambah 8. 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 11. Lanjut, kita ke pengurangan. 6 dikurang 2. Kita lihat hasilnya. 6 dikurang 2. Hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir adalah perpangkatan. 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 100. Oke. Sekian dari pembelajaran fungsi matematika. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.